Selamat datang di channel Wow Serem, tempatnya cerita yang dapat membuat bulu kuduk meremang. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Sudah 2 tahun ini, warung pecel lele milik Juragan Darto jadi langganan warga desa Karangjati. Letaknya strategis, persis di pinggir jalan dekat pertigaan pasar. Sejak matahari mulai condong ke barat, aroma sambal dan lele goreng tercium sampai ujung gang. Pembeli datang silih berganti. Kadang harus antre, kadang malah rebutan tempat duduk. Juragan Darto bukan orang kaya dari lahir. Dulu dia hanya tukang sayur keliling yang naik sepeda. Tapi karena rajin dan sabar, ia pelan-pelan kumpulkan modal. Lalu buka warung kecil di depan rumah. Istrinya Bu Ratmi yang masak. Anaknya Ilham bantu-bantu cuci piring sepulang sekolah. Alhamdulillah, rezeki anak soleh, kata Darto setiap kali dihitung hasil harian sambil tersenyum. Tapi tidak semua senang melihat kesuksesan itu. Terutama Mbak Murni, janda muda yang belum lama buka warung pecel lele juga. Hanya beberapa rumah dari warung Darto. Sejak warungnya berdiri 2 bulan lalu, pembeli jarang datang. Kadang dalam semalam cuma habis 2 ekor lele. Sisanya dibuang atau dimakan sendiri. Nggak masuk akal. Masakan gue juga enak, sambal gue lebih pedas. Gerutu Murni suatu malam sambil menutup warungnya dengan kesal. Tangannya gemetar saat menggulung. Tikar. Dadanya panas dari kejauhan ia melihat warung Darto masih ramai. Orang-orang tertawa, makan dengan lahap, dan bahkan ada yang bungkus untuk dibawa pulang. Matanya menyipit. Kalau terus begini, aku bisa bangkrut. Malam itu, Murni duduk di teras rumahnya sambil menyulut rokok. Langit berawan, angin dingin meniup pohon mangga di halaman. Ia memikirkan satu-satunya orang yang pernah bilang bisa bantu urusan seperti ini. Pamannya, Mbah Lantip. Mbah Lantip bukan orang sembarangan. Ia dulunya tinggal di desa ini juga, tapi diusir karena dituduh mengajarkan ilmu hitam. Sekarang tinggal di hutan pinggiran desa, hidup menyendiri tapi masih sering dikunjungi orang-orang yang punya niat buruk. Setelah membulatkan tekad, Murni pergi ke rumah Mbah Lantip keesokan malamnya. Ia naik motor butut, menyusuri jalan setapak yang gelap. Tiba di sana, ia ketuk pintu kayu reot yang hampir copot engselnya. Assalamualaikum, Mbah. Pintu dibuka perlahan. Wajah keriput Mbah Lantip muncul dari balik pintu. Matanya tajam, wajahnya kotor dan aroma menyan menyengat dari dalam rumah. Kowe teko mesti ono sing pengin, kata Mbah Lantip tanpa basa-basi. Murni langsung menunduk. Warungku sepi, Mbah. Sainganku laris terus, aku minta dibantu. Aku siap bayar berapa aja. Mbah Lantip menyipitkan mata. Sainganmu sopo jenenge? Juragan Darto. Mbah Lantip tersenyum miring. Oh, aku ngerti. Anak lanang kuwi, sing isih rajin ngaji karo Kiai Kholil ya. Murni mengangguk. Ia tak tahu kalau ternyata pamannya masih hafal orang-orang kampung. Luwih angel nek wis nyambung karo wong soleh. Tapi iso. Tapi kudu nganggo tumbal, kata Mbah Lantip sambil berjalan masuk ke dalam. Murni mengikuti. Malam itu, ia menyerahkan foto keluarga Darto, segenggam tanah dari depan warung, dan selembar uang kertas hasil jualan yang pernah diterima dari pelanggan warung Darto. Telung dina meneh, kowe bakal ndeleng bedane, ujar Mbah Lantip sambil tertawa pelan, lalu membakar kemenyan di tengah ruangan. Sementara itu, di langgar kecil belakang desa, Ilham duduk mengaji seperti biasa bersama beberapa anak lain. Ia masih mengenakan sarung dan peci. Di depannya, Kiai Kholil membimbing mereka membaca surat-surat pendek dan tafsirnya. Ilham termasuk murid yang cerdas dan cepat paham. Setelah selesai mengaji, Kiai Kholil mendekatinya. Ham, gimana warungnya? Masih ramai ya? Iya, Kiai. Alhamdulillah, Bapak bilang makin hari makin banyak yang beli, jawab Ilham sambil tersenyum. Bagus. Tapi ingat, rezeki itu dari Allah, bukan karena jago masak saja. Jaga hati, jangan sombong, pesan sang Kiai. Ilham mengangguk, ia tahu betul pesan itu penting. Tapi ia tak tahu bahwa di malam yang sama, di tempat lain,
Pamannya Mbak Murni sedang membaca mantra sambil mengikat boneka jerami dengan benang hitam, menancapkan jarum ke bagian dada dan kepala. 3 hari kemudian suasana mulai berubah. Warung Darto tetap ramai, tapi Darto mulai merasa cepat lelah. Tangannya sering kesemutan. Bu Ratmi mengeluh pusing dan mual. Ilham merasa ngantuk terus padahal sudah cukup tidur. Awalnya dianggap masuk angin biasa. Tapi makin hari kondisi memburuk. Darto mimisan saat sedang menggoreng lele. Bu Ratmi muntah darah di dapur. Dan Ilham mendadak pingsan saat hendak berangkat mengaji. Warga sekitar mulai heran. Wah, kok aneh ya, sehat-sehat kok mendadak begini. Apa jangan-jangan kena kiriman, Bu? Desas-desus mulai tersebar, tapi belum ada yang berani bicara langsung. Warung masih buka tapi suasananya mencekam. Dan malam itu untuk pertama kalinya sejak setahun terakhir, Ilham tidak datang mengaji ke langgar Kiai Kholil. Sang Kiai yang biasanya tenang mulai merasa ada yang tidak beres. Ia merapikan sarungnya dan berdiri menghadap kiblat. Dalam hati ia mulai bertanya, "Ya Allah, lindungi anak-anak hamba dari kejahatan yang tak kasat mata." Sudah 3 hari Ilham tidak terlihat di langgar. Biasanya dia datang setiap sore, ikut ngaji dan salat berjamaah. Tapi sekarang tempat duduknya kosong. Kiai Kholil mulai merasa khawatir, apalagi sejak kemarin-kemarin ada kabar aneh dari warga sekitar rumah keluarga Darto. Warga bilang, ada bayangan hitam yang sering muncul di sekitar rumah Darto saat malam hari. Beberapa orang juga mengaku mendengar suara-suara aneh seperti suara jeritan dan langkah kaki yang berat. Meski awalnya Kiai Kholil tak ingin ikut terpancing isu, tapi lama-lama rasa penasaran dan kekhawatiran membuat dia ingin memeriksa sendiri. Pagi, setelah subuh, Kiai Kholil mengajak Salman, santri yang paling dipercaya, untuk ikut ke rumah keluarga Darto. Mereka berjalan menyusuri jalan kampung yang masih basah karena embun pagi. Sesampainya di depan rumah, suasananya memang terasa berbeda. Tidak ada aktivitas seperti biasanya. Warung kecil di depan rumah tertutup rapat, dan suasana di sekitar terasa hening. Kiai Kholil mengetuk pintu dengan pelan, namun tidak ada jawaban. Mereka mencoba membuka pintu, ternyata tidak terkunci. Saat masuk, aroma apek dan lembab langsung tercium. Ruangan berantakan, beberapa kursi terbalik, dan di sudut ada pakaian yang berserakan. Mungkin mereka sedang di dalam kamar, ujar. Salman Kiai langsung menuju kamar tidur dan membuka pintu perlahan. Di sana Ilham terlihat terbaring lemah di atas tikar. Wajahnya kusam dan matanya sayu. Tubuhnya menggigil meski tidak demam tinggi. "Ilham, kenapa kamu nggak ke langgar?" tanya Kiai Kholil sambil duduk di sampingnya. Ilham cuma menggeleng, pelan, tidak mampu bicara banyak. Dari kamar sebelah terdengar suara Bu Ratmi memanggil dengan suara parau. Kiai Kholil keluar dan menemui wanita itu yang tampak cemas. "Kiai, kami sudah bawa Ilham ke puskesmas, tapi katanya cuma sakit biasa. Sudah diberi obat tapi kok tambah parah," kata Bu Ratmi sambil menahan tangis. Kiai mengangguk dan menenangkan. "Kalau begitu, saya akan coba bantu dengan cara lain." Hari itu Kiai Kholil menghabiskan waktu mengamati keadaan sekitar rumah Darto. Di pekarangan, dia menemukan beberapa tanaman yang layu dan tanah yang terlihat seperti ada bekas langkah orang tengah malam. Salman yang ikut mendampingi mencatat semua yang dilihatnya. "Malam kemarin saya lihat ada cicak hitam besar di langit-langit rumah," kata Salman. "Warga juga cerita ada bayangan hitam lewat di halaman belakang." Kiai hanya mengangguk dan bilang, "Kalau begitu, kita harus bersihkan dulu tempat ini dari pengaruh buruk." Malam harinya, Kiai Kholil membawa beberapa barang yang biasa dipakai untuk membersihkan gangguan seperti garam kasar, daun bidara, dan air doa. Mereka menaruh garam di 4 penjuru rumah dan menyiram air doa ke sudut-sudut ruangan. Sambil duduk di ruang tamu, Kiai membaca doa perlindungan dengan suara pelan tapi tegas. Ilham yang awalnya terlihat lemas mulai menunjukkan tanda-tanda sadar. Namun tiba-tiba, angin dingin bertiup dan pintu dapur terbuka sendiri. Lampu yang tadinya terang redup seketika. Bu Ratmi terkejut dan menjerit kecil.
Di luar rumah, terdengar suara langkah berat di atap yang membuat semua orang menahan napas. Suara itu berulang-ulang seperti ada sesuatu yang sedang bergerak. Kiai Khalil berdiri, berjalan ke arah suara itu sambil membaca ayat-ayat pelindung. Tak lama suara itu berhenti dan suasana kembali tenang. Ini tanda ada gangguan kuat di sini. Kita harus hati-hati, kata Kiai setelah memastikan semuanya kembali normal. Hari-hari berikutnya, Kiai rutin datang ke rumah Darto untuk melakukan doa dan bersih-bersih spiritual. Ilham mulai menunjukkan kemajuan perlahan. Ia sudah bisa duduk dan makan sedikit, walau belum bisa ikut mengaji. Warga kampung semakin resah dengan kejadian itu. Beberapa dari mereka mulai menghindari rumah Darto, takut terkena gangguan. Tapi, ada juga yang datang menawarkan bantuan, seperti membawa makanan dan obat. Suatu sore, saat Kiai Khalil sedang membaca Al-Quran di depan rumah Darto, datang seorang tetangga, Pak Joko. Wajahnya panik dan penuh kekhawatiran. Kiai, saya lihat ada orang mencurigakan mondar-mandir di sekitar rumah itu malam tadi. Pakai jaket hitam dan topi, kata Pak Joko. Kiai mengernyit. Orang itu mungkin bagian dari masalah ini. Kita harus cari tahu siapa dia. Keesokan malamnya, Kiai dan Salman berjaga-jaga di rumah Darto. Mereka berdua duduk diam-diam sambil mengamati keadaan. Tiba-tiba terdengar suara langkah cepat dari arah belakang rumah. Kiai langsung berdiri dan memegang tasbihnya. Seorang pria muncul dari kegelapan, wajahnya samar tertutup topi. Kiai menatapnya dengan tajam. Kamu siapa? Apa maksudmu di sini? Tanya Kiai. Pria itu diam dan hanya mengerutkan dahi. Lalu tanpa bicara dia berbalik dan pergi cepat meninggalkan rumah. Orang itu mencurigakan. Mungkin dia yang mengirim gangguan ke keluarga ini, kata Kiai pada Salman. Hari-hari selanjutnya, Kiai makin sering berdoa dan memperkuat perlindungan di rumah Darto. Ilham mulai pulih, walau perlahan. Anak itu masih belum bisa kelanggar, tapi setidaknya sudah bisa tersenyum dan makan sendiri. Kiai juga mengingatkan keluarga Darto untuk selalu menjaga hati dan tetap sabar. Karena dalam keadaan seperti ini, pikiran dan perasaan negatif bisa akan menyelidiki lebih jauh siapa yang menyebabkan masalah ini. Ia yakin ada seseorang yang sengaja mengirim gangguan agar keluarga Darto menderita. Ini baru awal, tapi kita sudah mulai berjalan di jalan yang benar, kata Kiai Khalil sambil menepuk pundak Ilham. Hari itu Kiai Khalil datang lagi ke rumah Juragan Darto. Kali ini suasananya jauh berbeda dari sebelumnya. Begitu masuk, hawa dingin langsung terasa menyelimuti ruang tamu. Lampu-lampu di rumah sering mati sendiri, kadang menyala sebentar lalu padam lagi. Bu Ratmi dan Ilham duduk di ruang tamu, tapi wajah mereka tampak berbeda. Darto malah duduk di kursi goyang. Badannya tampak gelap seperti ada noda hitam yang menyelimuti kulitnya. Kiai Khalil melihat itu dengan serius. Dia tahu ini bukan cuma sakit biasa. Tadi pagi aku coba panggil Pak Dokter lagi. Tapi mereka cuman bilang, mungkin ini gejala stres. Kata Bu Ratmi pelan sambil memegangi mulutnya yang bergelembung busa. Mulutnya terlihat kaku dan susah untuk berbicara. Ilham yang duduk di samping ibunya tiba-tiba meracau sendiri. Katanya sesuatu yang sulit dimengerti. Matanya seperti melotot tapi kosong. Napasnya juga terengah-engah. Melihat keadaan seperti itu, Kiai Khalil merasa ada sesuatu yang benar-benar tidak beres. Dia mulai berjalan mengelilingi rumah, mencari sesuatu yang mencurigakan. Saat menyusuri dapur yang gelap, ia berhenti sejenak. Bau anyir yang sangat kuat menyeruak ke hidungnya. Seperti bau bangkai tapi ada campuran aroma bunga melati yang busuk. Dia menoleh ke bawah kolong dapur, dan dengan senter kecil yang dibawanya, dia melihat ada sesajen tertanam setengah dalam tanah. Sesajen itu terdiri dari beberapa batang kemenyan yang sudah gosong, beberapa tulang kecil yang tidak jelas dari hewan apa, dan bunga layu berwarna hitam yang bentuknya seperti bunga bangkai, tapi warnanya lebih gelap dan lengket seperti melekat dengan getah. Kiai Khalil langsung tahu, ini bukan sesajen biasa. Ini sesajen kiriman santet.
Ini sudah jelas ada orang yang kirim santet ke keluarga ini, katanya pelan sambil mengeluarkan sesajen itu dan membawanya keluar rumah. Di halaman depan, Kiai memegang sesajen itu dan mulai membaca doa pelindung dengan suara tegas. Setelah beberapa menit, bau busuk perlahan mulai menghilang. Angin pun bertiup, membawa suasana menjadi sedikit lebih segar. Bu Ratmi yang berdiri di dekatnya menangis pelan. "Kiai, siapa yang tega melakukan ini ke kami? Kami nggak pernah berbuat salah sama siapa-siapa." Kiai Kholil menatap tajam. "Ini pasti ulah pesaingmu, Bu Ratmi. Orang yang iri dengan warung pecel lele ini." Sementara itu, Ilham yang duduk di samping mulai tampak sedikit tenang. Nafasnya tidak lagi sesak dan matanya mulai fokus. Setelah itu, Kiai mengajak keluarga Darto ke ruang tamu lagi dan mulai menjelaskan apa yang akan dia lakukan untuk mengusir santet itu. "Saya akan melakukan ritual pembersihan malam ini, tapi Bu Ratmi dan Darto harus tetap sabar dan kuat. Jangan mudah terpengaruh oleh pikiran negatif," kata Kiai. Sebelum maghrib, Kiai mengumpulkan beberapa bahan seperti air zam-zam, garam kasar, daun bidara, dan minyak wangi. Dia juga membawa beberapa kitab doa dari pesantrennya. Saat malam tiba, suasana rumah berubah. Semua orang duduk mengelilingi Kiai Kholil yang tengah memimpin doa pembersihan. Dengan tenang dia membaca ayat-ayat suci dan mengusapkan air doa ke seluruh sudut rumah. Tiba-tiba suara gaduh terdengar dari lantai atas, seperti sesuatu yang berat bergerak di sana. Kiai berhenti sejenak dan mendengarkan. "Sabar, ini tanda. Gangguan masih mencoba melawan," ujar Kiai pada keluarga Darto. Lalu dia melanjutkan doa dengan suara lebih keras dan penuh semangat. Angin bertiup kencang di luar rumah dan pintu rumah terbanting sendiri beberapa kali. Tapi Kiai tak bergeming, dia tetap fokus. Setelah doa selesai, Kiai mengambil beberapa batang kemenyan dan menyalakannya. Asap putih mengepul ke seluruh ruangan. Bau harum sedikit mengusir bau busuk yang selama ini menempel. Beberapa jam kemudian, keadaan mulai membaik. Darto tampak lebih segar, mulut Bu Ratmi tidak lagi berbusa, dan Ilham tertidur dengan nyenyak. Kiai Kholil duduk sambil mengawasi. Dia tahu ini bukan akhir dari masalah. Santet yang dikirim itu bisa jadi masih aktif dan bisa datang kembali. Keesokan harinya, Kiai memutuskan untuk menyelidiki siapa yang mengirim santet itu. Dia meminta beberapa warga yang dicurigai untuk datang ke rumahnya. Dengan cara bijak, Kiai menanyai mereka satu persatu. Dari cerita-cerita yang didapat, mulai muncul petunjuk bahwa pesaing warung pecel lele, Mbak Murni, bersama pamannya yang dukun, punya motif kuat untuk melakukan hal ini. Kiai pun semakin yakin harus bertindak cepat agar keluarga Darto bisa sembuh dan warungnya kembali ramai tanpa gangguan. Di akhir hari, Kiai memberi pesan pada Ilham dan keluarganya agar jangan pernah putus harapan dan tetap menjaga hubungan dengan Yang Maha Kuasa. Karena dengan keyakinan yang kuat, semua kesulitan pasti bisa dilewati. Malam Jumat selalu punya suasana yang berbeda. Kiai Kholil tahu itu, makanya dia menyiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Sejak sore dia sudah mulai membaca wirid dan doa perlindungan di ruang tamu rumah Juragan Darto. Suara lirih ayat suci dan lantunan zikir memenuhi ruangan yang gelap. Kalau malam Jumat, gangguan biasanya makin kuat. "Ini saatnya kita harus lebih waspada," kata Kiai Kholil pada Bu Ratmi, yang duduk di sampingnya sambil menggendong Ilham yang sudah mulai sedikit membaik. Tiba-tiba di tengah keheningan, lampu kamar Ilham mendadak padam sendiri. Lampu itu hanya satu-satunya penerang di sana, sehingga suasana jadi sangat gelap. Kiai Kholil langsung berdiri, mengambil senter dari sakunya, dan melangkah menuju kamar Ilham. Saat dia membuka pintu kamar, matanya langsung menangkap sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Di balik jendela, ada sosok tinggi besar berwarna hitam pekat berdiri. Mata merah menyala menatap tajam ke arah dalam kamar. Sosok itu seperti menggantung di udara, tanpa menyentuh tanah. Ini makhluk kiriman yang mengganggu Ilham, pikir Kiai Kholil.
Dia segera menutup pintu dengan cepat dan mengunci. Hatinya menegang, tapi dia harus tenang. Kiai Kholil mengeluarkan tas kecil dari balik bajunya, mengambil beberapa butir tasbih dan kitab doa. Dengan suara pelan tapi tegas, dia mulai membaca doa perlindungan sambil mengelilingi rumah. Tiba-tiba, dari ruang makan, piring yang sebelumnya diam tiba-tiba terbang dan menghantam dinding dengan keras. Suara pecahan piring memenuhi rumah, membuat Bu Ratmi terkejut dan hampir menangis. "Jangan takut, Bu. Ini cuman gangguan, kita lawan dengan doa," ujar Kiai Kholil cepat sambil mengambil pecahan piring yang berserakan. Malam itu serangan makin menjadi-jadi. Angin kencang berhembus di dalam rumah, meski pintu dan jendela sudah tertutup rapat. Suara-suara aneh terdengar dari setiap sudut, seperti bisikan yang sulit dimengerti. Kiai Kholil terus membaca zikir, tak henti-hentinya. Tubuhnya mulai lelah, tapi dia tahu ini perjuangan yang harus dia menangkan. Sesekali, sosok hitam itu muncul di jendela kamar Ilham, menampakkan mata merah yang menyeringai. Setiap kali itu terjadi, Ilham menangis ketakutan dan memanggil ibunya, "Bu." Ratmi memegang tangan Ilham, berusaha menenangkannya. Tapi ketakutan di mata Ilham sangat jelas. Anak itu tahu ada sesuatu yang tidak bisa dia jelaskan. Kiai Kholil memutuskan untuk memasang beberapa ayat Al-Quran yang ditulis di kertas dan ditempel di sudut kamar dan ruang tamu. Dia juga membakar kemenyan dan menyebarkan asapnya ke seluruh rumah agar energi negatif tidak mudah masuk. Waktu berlalu. Sudah tengah malam saat Kiai mulai merasa tekanan dari makhluk itu semakin kuat. Suara gemuruh terdengar seperti ada sesuatu yang mencoba masuk ke dalam rumah dengan paksa. "Tahan, tahan," kata Kiai sambil memperkuat zikirnya. Makhluk hitam itu tiba-tiba muncul di depan pintu utama. Wajahnya penuh amarah dan tatapan yang membuat siapa saja bisa pingsan. Kiai Kholil menatap langsung, tak bergeming. Dengan suara lantang, dia membaca ayat yang biasa dipakai untuk mengusir setan. Angin kencang bertiup dari mulut Kiai seolah mengusir makhluk itu perlahan-lahan. Makhluk itu mengeluarkan suara menggeram, lalu perlahan menghilang ke udara. Tapi Kiai tahu itu belum benar-benar selesai. Ini baru awal, gumam Kiai dalam hati. Setelah makhluk itu hilang, suasana jadi lebih tenang. Ilham mulai tertidur pulas, dan Bu Ratmi menangis terharu. Mereka tahu kalau Kiai sudah berjuang keras untuk melindungi mereka. Keesokan harinya Kiai Kholil mengingatkan keluarga Darto agar selalu memperkuat iman dan rajin berdoa. "Santet ini kuat, tapi iman yang kuat akan melawannya," katanya. Dia juga berpesan agar Ilham tidak lagi absen dari ngaji, karena ilmu agama yang dia dapat bisa menjadi tameng kuat. Malam Jumat itu menjadi bukti nyata bahwa kekuatan ilmu hitam bisa menyerang siapa saja, tapi selama ada keyakinan dan doa, tidak ada yang perlu ditakuti. Kiai Kholil merasa berat setelah mengumpulkan berbagai petunjuk selama beberapa hari terakhir. Semua tanda mengarah ke satu nama, Mbak Murni. Wanita itu memang dikenal ambisius, punya warung makan yang juga bersaing ketat dengan warung juragan Darto. Tapi yang paling membuat Kiai waspada adalah kabar kalau Mbak Murni memakai jasa pamannya, Mbah Lantip, seorang dukun pesugihan yang dulu pernah diusir dari desa karena ulahnya yang merugikan warga. Kiai Kholil tahu ini bukan sekadar persaingan biasa. Ini sudah menyangkut ilmu hitam dan santet. Dia pun mulai menyusun rencana agar bisa memutus ikatan gaib yang mengikat keluarga Darto dengan santet itu. Sore itu, Kiai memutuskan untuk menemui beberapa tetangga dekat rumah Mbak Murni. Dia menyamar sebagai warga biasa yang ingin tahu kabar tentang Mbah Lantip. Dari sana, dia mendapatkan banyak informasi penting. Katanya Mbah Lantip sering datang malam-malam membawa sesajen dan alat-alat aneh. Warga desa memang sudah waspada, tapi mereka takut karena dukun itu terkenal sakti dan berbahaya. Kiai Kholil juga mendengar kalau Mbah Lantip punya sebuah pondok kecil di pinggir hutan. Tempat itu disebut tempatnya melakukan ritual pesugihan. Kiai tahu, kalau bisa mengusik pondok itu, mungkin bisa memutus aliran santet ke keluarga Darto.
Keesokan harinya, Kiai mengajak beberapa pemuda yang dianggap kuat dan berani untuk ikut bersamanya menyelidiki pondok Mbah Lantip. Mereka berangkat malam-malam supaya tidak diketahui. Setibanya di pinggir hutan, suasana jadi sangat mencekam. Suara jangkrik dan angin yang berdesir menambah ketegangan. Mereka berjalan hati-hati sampai menemukan pondok kecil yang gelap dan tampak. Tak terurus, Kiai Kholil mengajak semua untuk diam dan mengamati. Dari balik semak, mereka melihat Mbah Lantip sedang duduk mengelilingi beberapa lilin merah menyala. Di depannya ada sesajen lengkap dengan patung kecil yang aneh. Kiai menegaskan, supaya semua tetap tenang. Dia mulai membaca doa pelindung dan mengangkat air suci yang dibawanya ke arah pondok. Saat itu juga, asap dari lilin tiba-tiba berkobar lebih besar, dan bayangan hitam terlihat seperti berusaha keluar dari pondok. Pemuda-pemuda ikut berdoa mengikuti. Kiai mengusir energi negatif yang coba menyerang mereka. Setelah beberapa menit, Kiai Kholil mengayunkan sebatang kayu kecil ke arah sesajen yang berada di tengah pondok, menghancurkannya. Tumbal dan ikatan itu harus dihancurkan agar santet tidak bisa mengikat keluarga Darto lagi. Ucap Kiai tegas. Mbah Lantip yang berada di dalam pondok tiba-tiba keluar dan menatap Kiai dengan mata penuh amarah. Kalian pikir bisa bebas dari pengaruhku? Ini baru permulaan, katanya dengan suara serak. Kiai Kholil tidak mundur sedikit pun. Dia justru menantang dukun itu dengan doa yang lebih kuat dan zikir yang lebih lantang. Pertarungan gaib itu berlangsung beberapa saat. Angin kencang berhembus, api lilin bergetar hebat, dan suara makhluk halus terdengar mengerikan. Namun, dengan keyakinan yang kuat, Kiai Kholil mampu menenangkan suasana dan memukul mundur energi hitam yang ada. Mbah Lantip akhirnya mundur dan pergi meninggalkan pondok, tapi Kiai tahu dukun itu tidak akan menyerah begitu saja. Setelah kejadian itu, Kiai Kholil kembali ke rumah keluarga Darto dan memberitahu mereka bahwa ikatan gaib mulai terputus. Namun agar benar-benar aman, mereka harus tetap rajin berdoa dan menjaga hati dari rasa dendam dan iri. Dia juga menyarankan supaya Mbak Murni diberikan peringatan oleh warga agar tidak lagi menggunakan ilmu hitam untuk merugikan orang lain. Kiai Kholil merasa lega sedikit, tapi dia tahu ini baru awal. Pertarungan melawan santet dan ilmu hitam memang tidak mudah, tapi selama ada niat baik dan keyakinan, semua bisa diatasi. Malam itu, suasana di rumah Juragan Darto sudah ramai sejak petang. Warga desa mulai berdatangan, membawa berbagai perlengkapan seperti lilin, dupa, dan air suci. Mereka tahu kalau malam ini Kiai Kholil akan memimpin doa bersama untuk memutus ikatan santet yang selama ini mengganggu keluarga Darto. Kiai Kholil sendiri tampak serius. Ia sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang. Di tangannya tergenggam tasbih dan beberapa doa khusus yang biasa dipakai untuk mengusir gangguan gaib. Ia juga membawa keris pusaka kecil yang selama ini dipakai untuk melawan ilmu hitam. Setelah semua berkumpul, Kiai memulai dengan membaca ayat-ayat suci. Suaranya tenang tapi penuh kusyuk, mengajak semua warga ikut berdoa bersama. Satu persatu lilin dinyalakan, membentuk lingkaran di sekitar halaman rumah Darto. Lingkaran itu bukan hanya untuk cahaya, tapi juga sebagai pagar gaib agar makhluk jahat tidak mudah masuk. Sementara itu, di dalam rumah, keadaan masih membuat semua orang khawatir. Ilham yang sejak beberapa hari lalu masih sakit, duduk termenung di kursi. Namun, kali ini ada sedikit harapan karena matanya sudah tidak lagi kosong seperti dulu. Setelah doa pertama selesai, Kiai Kholil mulai membakar benda-benda aneh yang ditemukan di bawah kolong dapur. Benda-benda itu adalah sesajen hasil kiriman santet yang dipasang untuk mengikat keluarga Darto dalam pengaruh ilmu hitam. Asap yang keluar berbau menyengat dan membuat beberapa orang menutup hidung. Kiai dengan tenang berkata, "Ini harus dihancurkan supaya ikatan ini terputus." Ia terus membakar satu persatu benda tersebut hingga abu dan asapnya hilang tersapu angin malam. Saat hampir tengah malam, ketegangan mulai terasa.
Kiai mengajak semua warga untuk tetap tenang dan fokus pada doa. Ia tahu Mbah Lantip, dukun yang mengirim santet itu, pasti sudah siap melancarkan perlawanan. Benar saja, ketika doa dan zikir semakin lantang, angin malam berhembus kencang dan suasana jadi mencekam. Di luar lingkaran lilin terlihat bayangan hitam besar mulai muncul, menebar aura menyeramkan dengan mata merah menyala. Semua warga yang ikut doa mulai merasakan hawa dingin menusuk tulang. Tapi Kiai tetap berdiri tegap. Ia mulai membaca doa yang lebih kuat, suaranya menggema di seluruh halaman. Kiai lalu mengeluarkan keris pusaka dan menancapkannya ke tanah tepat di tengah lingkaran lilin. Keris itu menyala dengan cahaya putih terang, seperti pelindung dari energi jahat. Makhluk hitam itu meraung dan mengeluarkan asap pekat dari mulutnya. Ia mencoba menerobos pagar lilin, tapi tidak berhasil. Kiai semakin keras membaca doa, dan sinar dari keris itu semakin kuat membungkus makhluk tersebut. Tiba-tiba suara jeritan terdengar dari dalam rumah. Ilham terbangun sambil menjerit keras. "Pergi, pergi, jangan ganggu kami lagi." Tubuhnya bergetar hebat, dan matanya memancarkan ketakutan yang luar biasa. Kiai langsung masuk ke kamar Ilham, mencoba menenangkan anak itu. "Tenang Ilham, semua akan segera baik," kata Kiai lembut sambil memegang tangan Ilham. Di luar, makhluk hitam yang terus mencoba melawan akhirnya meledak menjadi asap gelap yang menyebar ke udara. Asap itu cukup pekat dan membuat beberapa warga harus menutup mulut dan hidung agar tidak sesak. Setelah beberapa menit, asap perlahan menghilang, dan udara kembali segar. Kiai mengangkat tangan sambil berdoa terakhir, menguatkan bahwa ikatan santet sudah terputus. "Sekarang kita harus tetap jaga iman dan jangan biarkan rasa dendam menguasai hati," pesan Kiai pada warga dan keluarga Darto. Suasana menjadi tenang dan lega. Warga mulai berbisik-bisik merasa bahagia karena doa dan usaha mereka berhasil. Setelah malam itu, keadaan keluarga Darto mulai membaik. Ilham kembali bisa tidur nyenyak, dan orang tua Darto yang sebelumnya sakit aneh juga pulih. Warung pecel lele Darto pun mulai ramai kembali seperti dulu. Kiai Kholil berpesan kepada keluarga dan warga untuk selalu waspada dan menjaga kebersamaan, agar santet atau ilmu hitam seperti ini tidak muncul lagi. Malam pemutusan ikatan santet itu menjadi titik balik bagi keluarga Darto dan warga desa. Mereka belajar bahwa dengan doa dan kepercayaan, segala kesulitan bisa dihadapi, apalagi jika dilakukan bersama-sama. Sejak malam pemutusan santet itu, suasana di kampung mulai berubah. Keluarga Juragan Darto perlahan-lahan pulih. Ilham yang dulu lemas dan sering meracau sekarang sudah bisa kembali ke langgar, ikut mengaji bersama Kiai Kholil. Istri dan Darto sendiri pun tampak lebih sehat, bahkan mulai sibuk lagi mengurus warung pecel lele mereka. Tapi ada satu hal yang aneh, warung Mbak Murni, yang dulu penuh sesak dengan pengunjung yang penasaran, kini berubah sepi. Setiap hari hanya ada beberapa orang lewat dan tidak satu pun mampir membeli makanan. Mbak Murni tampak gelisah. Ia mengelus-elus dagunya sambil duduk di depan warung, memandangi kursi-kursi kosong yang berdebu. "Kenapa ya? Warungku jadi sepi begini. Apa orang-orang masih marah sama aku?" gumam Mbak Murni dengan suara pelan. Tetangga sekitar mulai berbisik-bisik. Ada yang bilang ini efek karma, ada juga yang bilang ini karena santet yang dikirim oleh Mbah Lantip sudah balik ke dirinya sendiri. Kabar lain yang beredar cukup mengejutkan adalah tentang Mbah Lantip, sang dukun yang selama ini membantu Mbak Murni mengirim santet ke keluarga Darto. Malam setelah Kiai Kholil memimpin doa, Mbah Lantip ditemukan tewas di rumahnya dengan kondisi tubuh yang membusuk dan bau tak sedap menyelimuti seisi rumah. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana kejadiannya, tapi semua setuju ini adalah balasan dari ilmu hitam yang dipakainya. Mbak Murni mendengar kabar itu dengan perasaan campur aduk. Dia menunduk dan air mata mulai mengalir di pipinya. Rasa bersalah dan penyesalan menghimpit hatinya. Dia menyadari betapa besar dosa yang telah dia lakukan dengan menyakiti keluarga Darto.
Suatu sore Mbak Murni memberanikan diri mendatangi rumah Kyai Kholil. Dengan langkah gemetar dan suara serak dia mengucapkan permohonan maaf yang tulus. "Maaf Kyai, saya sudah salah besar. Saya menyesal sudah menyakiti Pak Darto dan keluarganya. Saya tidak tahu harus bagaimana lagi, tapi saya mohon ampun dan tolong bantu saya untuk memperbaiki semuanya," kata Mbak Murni sambil menunduk dalam. Kyai Kholil memandangnya lama. Dia menghela napas panjang dan berkata, "Semua orang berhak untuk meminta maaf dan berubah. Tapi ingat Mbak, jalan yang benar itu harus ditempuh dengan hati yang tulus dan usaha yang jujur. Jangan sampai tergoda jalan pintas yang justru membawa kerusakan." Mbak Murni mengangguk pelan. Ia berjanji akan memperbaiki sikap dan tidak lagi menggunakan jalan-jalan kotor untuk meraih sesuatu. Beberapa hari kemudian, warga desa mulai melihat perubahan pada Mbak Murni. Ia mulai bersikap ramah kepada orang-orang, dan perlahan-lahan warungnya mulai ramai kembali, tapi kali ini karena rasa hormat dan kejujuran, bukan karena tipu muslihat. Kyai Kholil pun pada suatu kesempatan berkumpul dengan warga, menutup cerita ini dengan sebuah nasihat sederhana yang tetap membekas. Rezeki itu bukan sesuatu yang bisa direbut dengan cara kotor dan syirik. Kalau kita curang dan berbuat jahat, percayalah, itu hanya akan membuat kita sendiri yang tumbang. Jaga hati, jaga iman, dan jalani hidup dengan cara yang benar, ucap Kiai dengan suara tegas. Semua yang hadir mengangguk, menyadari betapa penting pesan itu bagi kehidupan mereka. Mereka tahu cerita Juragan Darto dan Mbak Murni adalah pelajaran berharga tentang bagaimana kejujuran dan doa bisa melawan kejahatan. Keluarga Darto pun akhirnya bisa bernapas lega. Warung pecel lelenya kembali ramai dan pendapatan mulai normal. Ilham kembali aktif di Langgar dan belajar dengan semangat yang baru. Warga desa pun merasa lebih tenang karena sudah tidak ada lagi gangguan santet yang menakutkan. Hidup di desa itu kembali berjalan seperti biasa, tapi kini dengan semangat dan kepercayaan yang lebih kuat. Cerita tentang Kyai Kholil yang berhasil menyelamatkan keluarga Juragan Darto pun menjadi buah bibir, mengingatkan semua orang bahwa kebaikan akan selalu menang jika kita tidak menyerah. Beberapa bulan setelah semua kejadian itu, kehidupan di desa kembali seperti sedia kala. Warung pecel lele Juragan Darto makin dikenal karena kelezatan makanannya dan juga karena kisah perjuangannya melawan santet yang dulu sempat mengancam keluarganya. Ilham, yang kini tumbuh menjadi anak yang rajin mengaji dan taat, sering membantu ayahnya di warung, sambil bercerita tentang ilmu-ilmu yang didapat dari Kyai Kholil. Ia tak pernah lupa untuk selalu berdoa dan menjaga hati agar tidak terjerumus ke hal-hal buruk. Mbak Murni, yang dulu pernah iri dan nekat mengirim santet, kini berubah total. Ia mulai membuka hati untuk belajar dari kesalahan dan berusaha memperbaiki diri dengan cara yang benar. Warga desa pun perlahan memaafkannya, meski tetap mengingat bahwa keburukan tidak pernah membawa kebaikan. Kyai Kholil menjadi sosok yang dihormati tidak hanya karena ilmunya, tapi juga karena kebijaksanaannya dalam menjaga keharmonisan warga. Beliau sering mengingatkan semua orang agar menjauhi perbuatan buruk dan tetap memegang teguh nilai-nilai kejujuran dan ketulusan. Kisah ini pun menjadi pelajaran bagi banyak orang di desa, bahwa kekuatan doa, keimanan, dan kebenaran jauh lebih ampuh daripada ilmu hitam dan niat jahat. Di balik cobaan dan kesulitan, selalu ada jalan keluar bagi mereka yang mau berusaha dan memperbaiki diri. Kebaikan akan selalu menemukan jalannya sendiri selama kita tidak menyerah.